Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Istia Nurhayati, NIM 18 108 125. Saya dari Tadris Biologi IAIN Kudus. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai mata kuliah evolusi. Dosen pengampu saya adalah Bapak Didi Nur Jamaluddin, Magister Pendidikan. Di sini saya akan membahas mengenai mekanisme spesiasi. Apa sih mekanisme spesiasi itu? Nah, mari kita bahas ya. Keragaman spesies di bumi ini tentu menjadi pertanyaan yang sangat besar. Bagaimana spesies tertentu bisa terbentuk? Nah, pembentukan spesies memungkinkan terjadi melalui perkawinan secara acak dan pemisahan habitat secara geografis. Pembentukan spesies bukan berarti menghilangkan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, melainkan melihat bagaimana Tuhan membuat mekanisme dalam pembentukan spesies yang lebih beragam. Kini kita menyadari bahwa evolusi tidak hanya tentang pembentukan spesies baru saja, melainkan perubahan komposisi genetik menjadi bagian dari bukti adanya evolusi. Salah satu indikasi bahwa spesies telah mengalami evolusi di antaranya terhalang proses reproduksi. Nah, hal ini menjadi ciri pembeda antara satu spesies dengan spesies lainnya. Pembentukan spesies bersifat khusus dengan faktor pembatas yang lebih spesifik, seperti habitat yang berbeda dan waktu kawin yang berbeda pula. Lalu, apa ya yang dinamakan mekanisme spesiasi itu? Jadi, mekanisme spesiasi merupakan suatu proses pembentukan spesies baru, dan spesies baru ini tentunya berbeda dari spesies sebelumnya. Proses ini dilalui adanya perkembangbiakan secara natural dalam kerangka evolusi. Spesiasi atau terbentuknya spesies baru dapat diakibatkan oleh adanya isolasi reproduksi. Lalu, apa ya yang dinamakan isolasi reproduksi itu? Jadi, isolasi reproduksi merupakan kondisi penghalang antar spesies untuk melakukan perkawinan. Penghalang ini dapat terjadi pada penghalang prazigotik barir dan kondisi penghalang pasca zigotik barir. Isolasi reproduksi terdiri dari bermacam-macam. Yang pertama ada isolasi habitat. Isolasi habitat terjadi karena perbedaan habitat yang menjadikan dua spesies terhalang untuk melakukan perkawinan. Contohnya, ada seekor katak darat dan seekor katak yang hidup di air. Kedua spesies ini memiliki habitat yang sangat berbeda jauh, sehingga kedua spesies tidak dapat melakukan perkawinan. Nah, yang kedua ada isolasi temporal. Isolasi temporal terjadi karena adanya masa pematangan kelamin yang berbeda, sehingga mempengaruhi waktu kawin yang berbeda juga. Contohnya, terjadi pada spesies Spilogale
putorius dan Spilogale gracilis. Keduanya tidak akan pernah melakukan fertilisasi karena Spilogale putorius melakukan kawin pada penghujung musim dingin, sedangkan Spilogale gracilis melakukan kawin pada penghujung musim panas. Jadi, kedua spesies ini tidak akan pernah bertemu dan tidak akan pernah melakukan perkawinan silang. Yang ketiga, ada isolasi perilaku. Isolasi perilaku terdapat mekanisme percumbuan yang dilakukan untuk menarik pasangan yang diperlihatkan melalui perilaku yang dirasa unik bagi suatu spesies. Contohnya terdapat pada angsa batu kaki biru pada Galapagos, yang mana pada angsa batu kaki biru ini hanya melakukan perkawinan seusai pameran percumbuan yang sangat unik yang dilakukan oleh si jantan. Si jantan ini akan melangkahkan kakinya atau mengangkat kakinya dengan tinggi untuk menarik perhatian betina. Nah, si betina tidak akan mau melakukan reproduksi ketika si jantan tidak mengangkat kakinya setinggi-tingginya. Yang keempat, ada isolasi mekanis. Isolasi mekanis terjadi karena perkawinan terhalang akibat perbedaan morfologis. Sebagai contoh, adanya dua siput bergenus Bradybaena, yang mana genus ini memiliki arah cangkang yang mengulir berlawanan, sehingga spesies siput ini bukaan genetil pada siput menjadi tidak sejajar, yang menyebabkan tidak tuntasnya perkawinan. Yang keempat, ada isolasi gametik. Isolasi gametik terjadi karena adanya spesies yang tidak mampu membuahi sel telur dari spesies lain. Komposisi biokimiawi menjadi penghalang terhadap sperma untuk membuahi sel telur. Contohnya, pada gamet yang dikeluarkan oleh bulu babi berwarna merah dan ungu. Kedua bulu babi ini tidak mampu melakukan fertilisasi karena terhalang oleh isolasi gametik. Bulu babi berwarna merah hanya akan bisa berfertilisasi dengan bulu babi yang berwarna merah. Yang terakhir, ada isolasi pasca zigotik, kemampuan fertilisasi lemah atau steril. Nah, beberapa spesies ketika melakukan perkawinan antara dua spesies yang menghasilkan keturunan yang lemah atau steril, sehingga tidak dapat melakukan reproduksi. Contohnya pada keledai dan kuda, yang mana kedua spesies ini ketika bereproduksi akan menghasilkan hewan yang disebut bagal. Bagal ini menghasilkan keturunan yang kuat namun bersifat steril. Nah, itu tadi video dari saya mengenai mekanisme spesiasi dan isolasi reproduksi. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini ya teman-teman. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.